Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada bagian terdahulu kita sudah membahas dua topik atau dua bahasan, yaitu berkaitan dengan konsep Islam tentang masyarakat dan kita menghubungkan bagaimana konsep Islam tentang masyarakat itu dengan teori-teori sosial modern yang sudah kita bahas, khususnya berkaitan dengan kebinekaan atau kemajemukan, aneka ragam manusia dengan segala identitas, dan 6 elemen masyarakat. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang masyarakat Madinah yang lalu akan kita bisa jadikan sebagai model untuk melihat bagaimana masyarakat ideal itu dikembangkan dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui sebagai dasar untuk memahami konteks ini, bahwa Nabi Muhammad menjalankan dakwah di dua tempat, yaitu di Makkah dan kemudian setengah dari masa dakwah beliau dihabiskan di Madinah. Nah, proses perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu dalam sejarah kita kenal dengan sangat baik, semuanya kita tahu, disebut dengan hijrah. Nah, tentu yang perlu kita pelajari dari konteks hijrah ini adalah bukan semata-mata makna hijrah fisik Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Baik, kita akan awali dengan melihat bagaimana proses perpindahan atau latar belakang apa yang menjadikan Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah. Tentu secara historis kita mengetahui sebagai pembawa agama baru dalam konteks masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah dengan menganut sistem keagamaan politeis, ya, menuhankan banyak Tuhan, gitu ya. Maka Nabi Muhammad ketika membawa ajaran monoteisme atau ajaran tauhid itu mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah, tekanan-tekanan yang dialami oleh Nabi Muhammad itu tidak bersumber dari masyarakat biasa, melainkan berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena tekanan itu bersumber atau berasal dari tokoh masyarakat, maka dengan mudah kita bisa melihat bahwa bentuk ataupun motifnya tentu sangat terstruktur. Nah, di antara bukti bahwa tekanan atau bentuk halangan, rintangan yang dialami Nabi Muhammad itu bersifat terstruktur adalah dengan melihat misalnya adanya embargo yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy pada zaman itu kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu perlu ada satu situasi baru di mana dakwah Islam itu menjadi lebih kondusif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata secara eksternal perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang pada saat itu bernama Yathrib juga dimotivasi oleh dalam tanda petik undangan masyarakat di Yathrib yang pada saat itu mengalami konflik antar kelompok sosial yang cukup lama gitu. Nah, para pemimpin di Yathrib begitu mendengar lahirnya seorang pemimpin baru bernama Muhammad dan dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa, maka mereka berinisiatif untuk datang kepada Nabi Muhammad. Maka beberapa orang datang kepada Nabi Muhammad meminta supaya Nabi Muhammad menjadi penengah atau menjadi pelerai di antara kelompok-kelompok yang sedang bertikai itu. Jadi secara mendasar, secara sederhana bisa kita katakan dua sebab itu menjadi pendorong. Ya, tentu saja kalau kita berbicara tentang perintah Allah itu sudah pasti bahwa Nabi Muhammad berpindah atau hijrah dari Makkah ke Madinah adalah atas perintah Allah supaya agama Islam berjalan atau menyebar atau terbangun dengan lebih baik, ya. Tapi
secara sosiologis kita bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan atau faktor dan sebab lain yang bisa kita tunjukkan, yaitu tadi adanya tekanan dari kelompok kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah adanya undangan atau keinginan dari kelompok masyarakat Yathrib yang pada saat itu didera oleh konflik yang berkepanjangan. Nah, jadi itulah sedikit latar belakang yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, teman-teman sekalian, perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang pada saat itu bernama Yathrib tentu saja tidak hanya bermakna perpindahan fisik, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam proses kita mencari model masyarakat ideal. Bagaimana sesungguhnya masyarakat yang ideal itu harus dikembangkan. Nah, tapi sebelum ke situ, ada baiknya kita sedikit melihat tentang sejarah Yathrib. Jadi di dalam satu kitab yang ditulis oleh Abdus Salam Hasim Hafid ya, berjudul Al-Madinatul Munawwarah fit Tarikh Dirasah Syamilah. Dalam buku ini atau kitab ini diceritakan tentang sejarah Yathrib. Jadi Madinah yang pada awalnya dulu bernama Yathrib itu adalah sebuah tempat, sebuah kota yang pada mulanya dihuni oleh pengikut Nabi Nuh. Jadi kita semua tahu dalam sejarah Nabi Nuh adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa perahu. Nah, ternyata dalam proses evakuasi masyarakat atau umat Nabi Nuh yang mengalami bencana banjir dan kemudian kapal Nabi Nuh bersandar atau terdampar di sebuah tempat yang oleh para ahli sejarah masih diperdebatkan, tetapi sebagian besar mengatakan itu berada di Turki, di sebuah gunung yang bernama Gunung Ararat. Di situ lalu ada pengikut Nabi Nuh yang kemudian bergerak ke tempat lain. Mereka akhirnya mendiami satu tempat di bawah pimpinan seseorang yang bernama Yathrib. Nah, jadi Yathrib ini adalah pengikut Nabi Nuh yang berkelana. Jadi setelah mengikuti selamat dari bencana banjir itu, kemudian ada serombongan orang di bawah pimpinan Yathrib yang menempati satu tempat yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk membangun masyarakat, membangun peradaban, membangun aneka ragam struktur sosial dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pemimpin itu tidak lain namanya adalah Yathrib. Karena itulah lalu tempat di mana Yathrib dan kaum Nabi Nuh yang lain itu bertempat kemudian disebut sebagai Yathrib. Nah, dalam waktu yang sangat lama Yathrib ini kemudian dihuni oleh berbagai macam bangsa, dihuni oleh berbagai macam orang, berbagai macam manusia dari aneka latar belakang identitas. Nah, pada perkembangan berikutnya sampai pada masa yang sangat jauh, karena tentu saja kalau kita berbicara tentang masa Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sangat panjang ya, sangat panjang. Tetapi singkat kata, Yathrib lalu menjadi sebuah tempat di mana penghuninya adalah orang dengan aneka latar belakang identitas. Ada mereka dari bangsa Yahudi. Dari Yahudi itu lalu ada dua suku yang sangat terkenal, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, diceritakan dalam sejarah bahwa bangsa Yahudi berpindah atau hijrah dari Yaman sebenarnya ke Yathrib oleh karena pada saat itu di Yaman sedang terjadi banjir. Nah, kemudian juga suku-suku lokal yang ada di situ, ada Banu Quraiqa, Banu Nadir, Banu Khazraj dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks masyarakat saat itu konflik yang didasarkan pada suku itu sangat mudah terjadi, sehingga
terjadinya konflik oleh karena penghuni masyarakat yang demikian beragam tadi itu secara historis dan sosiologis sangat bisa kita pahami. Oleh karena itulah tadi di awal sudah saya sebutkan salah satu faktor yang mendorong Nabi Muhammad untuk hadir ke Madinah itu adalah ke Yathrib ya, adalah karena adanya undangan dari tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin Yathrib untuk supaya Nabi Muhammad menjadi pelerai atau bahkan menjadi pemimpin dari masyarakat itu. Nah, tentu kita segera tahu dari situ dalam sejarah bahwa Nabi kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat itu. Nah, gitu. Ada banyak hal yang dilakukan, tapi kita akan coba untuk merinci satu persatu. Pertama, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun masjid. Bagi Anda yang akrab dengan sejarah Islam, tentu mengenal nama Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Rasulullah ketika sudah mencapai tepian Yathrib. Jadi sebelum masuk kota Yathrib atau daerah Yathrib itu, Nabi Muhammad kemudian berhenti di sebuah tempat lalu membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Quba. Para peziarah haji maupun umroh tentu tidak akan lepas dari masjid ini, dan memang mengunjungi tempat-tempat seperti itu akan menghadirkan satu perasaan historis yang luar biasa dan menghadirkan satu rasa patriotisme keagamaan. Maksud saya patriotisme keagamaan itu adalah kalau selama ini kita mendengarkan tentang sejarah itu dituturkan lewat buku, kalau kita selama ini mendengarkan sejarah itu dituturkan oleh para ahli secara lisan tentang tempat-tempat, tentang peristiwa, dan manakala kita manakala kita hadir di tempat-tempat yang disebutkan di dalam peristiwa-peristiwa sejarah itu, sungguh itu menghadirkan satu perasaan yang luar biasa. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi Masjid Quba dalam perjalanan umrah ya. Dan tentu di samping refleksi atau rasa ketertundukan spiritual yang semakin luar biasa begitu kita berada di tanah Islam itu, yang juga saya rasakan pada saat itu adalah tentang itu tadi, patriotisme keagamaan. Jadi ada perasaan penghayatan, oh jadi disinilah pertama kali Nabi menginjakkan kakinya di tanah Yathrib dan kemudian membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba. Nah, pertanyaannya, kenapa yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah masjid? Nah, di sini kita tidak hanya bisa menghadirkan perspektif keagamaan atau teologis untuk membacanya. Tentu secara teologis membangun masjid itu bermakna bahwa manusia harus menghadirkan aspek atau elemen ketuhanan sebagai fondasi atau pilar pertama dalam semua aspek kehidupan. Sehingga sebelum semuanya dimulai, maka kepasrahan atau mengingat atau menyerahkan semua urusan ini kepada Tuhan, kepada Allah, itu adalah yang paling utama. Nah, jadi itu perasaan itu berarti kita berbicara tentang tauhid. Kemudian yang kedua, kenapa masjid? Karena di samping dia bermakna kepasrahan kita kepada Tuhan, yang tentu saja menyatakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Tuhan, dia juga peristiwa seperti itu juga bisa bermakna bahwa dalam membangun masyarakat, maka memperkuat basis spiritual itu menjadi dasar yang sangat penting. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, masjid dalam konteks masa itu tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan. Kalau kita membaca sejarah Islam misalnya, terutama Islam periode-periode awal, maka kita bisa dengan gamblang melihat bagaimana masjid diperankan oleh Nabi Muhammad. Maka masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi masjid juga berfungsi sebagai basis pembangunan umat. Nah, artinya apa? Itu yang ketiga, berarti bermakna bahwa perlu dibangun satu sentra, satu tempat di mana pembinaan umat itu terjadi,
di mana orang bisa bertemu untuk saling menyampaikan gagasan, orang bertemu untuk berdiskusi tentang banyak hal. Nah, jadi Nabi Muhammad membangun masjid. Itu tadi maknanya. Nah, kemudian setelah membangun masjid, maka Nabi Muhammad bergerak pada wilayah yang lebih sosiologis, yaitu mempersatukan umat. Dan karena Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah, tentu saja kita harus menyadari adanya satu situasi bahwa dalam banyak hal atau mungkin dalam semua hal ya yang berkaitan dengan keagamaan, Nabi Muhammad selalu mendapatkan yang disebut dengan divine guidance. Divine guidance itu maknanya petunjuk ilahiyah. Misalnya, begitu Nabi Muhammad datang ke Yathrib, sambutan luar biasa. Lalu ada lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat, yaitu Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada, menyambut kehadiran Nabi Muhammad yang sangat didambakan itu. Tentu semua orang ingin mendapatkan kehormatan, mendapatkan kehormatan untuk ditempati sebagai apa saja. Misalnya rumah ini harus ditempati Nabi Muhammad, wahai Nabi silakan datang ke rumah kami, Nabi Muhammad silakan singgah di rumah kami, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam hal-hal seperti itu Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin tidak punya niatan atau Nabi Muhammad melakukan satu strategi yang tidak mengecewakan orang. Nah, misalnya tentang satu tempat yang akan dijadikan sebagai pusat pengkaderan umat. Gitu. Jadi umat Islam ini harus berkumpul di satu tempat, membangun satu pusat pendidikan. Tapi tempatnya di mana? Kan begitu. Tempatnya di mana? Kalau Nabi menunjuk satu tempat, maka bisa saja yang tempatnya ditunjuk itu bahagia. Tapi yang tidak ditunjuk tapi punya keinginan yang sama, mungkin kecewa. Nah, karena itulah ada satu peristiwa ketika akan menentukan di mana pengkaderan umat itu tidak dilakukan, Nabi kemudian menyerahkan kepada seekor unta. Jadi Nabi mengatakan, di mana unta ini berhenti, disitulah kita akan membangun pusat peradaban umat. Nah, ternyata unta itu berhenti di sebuah tempat yang dimiliki oleh seseorang bernama Arkom. Nah, Arkom ini tempatnya ditempati itu sehingga pusat pengkaderan umat itu lalu disebut dengan Baitul Arkom. Nah, jadi ini contoh tentang bagaimana Nabi membangun perasaan, menjaga perasaan. Maka mempersatukan umat yang dimaksud di sini adalah mari kita lihat kembali bahwa ketika Nabi Muhammad masuk ke Yathrib sudah dihuni oleh aneka ragam kelompok sosial. Yahudi punya aneka kelompok, kemudian yang suku-suku lokal tapi tidak beragama Yahudi juga ada banyak. Kemudian datang pula Muslim dari Makkah yang secara umum memang berasal dari suku Quraisy, tetapi tentu saja ada variasi-variasi suku yang lain yang bareng bersama dengan Nabi Muhammad menuju Madinah. Maka bisa kita bayangkan keragaman sosial yang seperti itu akan sangat rawan memicu perpecahan. Tapi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Nabi Muhammad kemudian melakukan strategi mempersatukan umat. Nah, strategi mempersatukan umat itu beliau lakukan misalnya dengan membangun persaudaraan antara para muslimin yang hijrah dari Makkah yang disebut dengan kaum muhajirin dengan mereka yang berada di Yathrib yang kemudian disebut dengan kelompok atau golongan Ansor. Jadi teman-teman tentu semuanya mengetahui tentang Ansor dan Muhajirin. Muhajirin itu disebut muhajirin karena mereka berhijrah dari kata-kata hajaro, artinya orang yang berpindah. Nah, bayangkan mereka yang berpindah mengikuti Nabi Muhammad itu pengorbanannya luar biasa. Tidak hanya meninggalkan katakanlah kebanggaan sukunya, karena kalau ada yang ikut Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Yathrib, maka sukunya akan meninggalkannya.
bahkan mereka tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku itu. Nah, di sini lalu kita bisa bayangkan mereka nggak punya apa-apa. Yang semula kaya di Mekah karena dimusuhi oleh sukunya, oleh karena mengikuti hijrah Nabi Muhammad tadi, lalu sampai di Yathrib tidak punya apa-apa. Nah, dalam hal itulah lalu Nabi Muhammad membangun persaudaraan. Maka di samping ada nama Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad mengatakan berusaha untuk mempersatukan mereka. Maka terjadilah pernikahan, misalnya Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor itu dalam bentuk misalnya pernikahan. Orang dari kaum Muhajirin dinikahkan dengan kaum Ansor, sehingga kaum Muhajirin yang tidak punya apa-apa lalu memiliki keluarga di Madinah atau di Yathrib. Demikian juga seterusnya dan seterusnya. Jadi ini strategi yang luar biasa. Kemudian lalu itu kalau kita berbicara tentang persaudaraan mempersatukan umat tadi, itu bentuk persaudaraannya masih internal muslimin gitu. Jadi Muhajirin yang dari Mekah, Ansor adalah orang asli yang hidup di Yathrib, itu masih internal kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad bergerak lebih jauh dengan mempersatukan mereka-mereka yang berbeda latar belakang, termasuk latar belakang agama. Nah, sehingga terjadilah satu kesepakatan bahwa siapapun yang hidup di negara Madinah, karena Nabi Muhammad kemudian memberikan nama baru bagi kota Yathrib itu, yaitu menjadi Madinatul Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah artinya adalah Al-Madinah itu artinya ya kota, Al-Munawwarah itu artinya bersinar, yaitu kota yang bersih. Nah, jadi bentuk integrasi sosial yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahap ini adalah berusaha mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat Yathrib itu. Maka muncullah yang disebut dengan Sohifah Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisikan satu kesepakatan bahwa siapapun yang hidup di Madinah mentaati peraturan negara Madinah, maka berhak dilindungi oleh umat, oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Maka pada saat itu berkaitan dengan persoalan identitas musliman dan non-musliman, bagi yang non-muslim diistilahkan dengan kafir, tetapi pada zaman itu karena adanya jaminan keselamatan dan keamanan bagi mereka yang hidup di negara Madinah, muncullah istilah yang disebut dengan kafir dhimmi dan kafir harbi. Kafir dhimmi itu adalah mereka-mereka yang non-muslim tetapi mau mengikuti peraturan negara Madinah secara konsekuen dan mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Namun ada juga kelompok-kelompok kafir yang tidak mau mengakui keberadaan negara Madinah itu atau masyarakat Madinah, dan lebih jauh dari itu bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Maka dalam hal seperti ini mereka diistilahkan dengan kafir harbi. Nah, jadi ada persamaan yang luar biasa bagi masyarakat yang berada di Yathrib saat itu. Kemudian Nabi Muhammad dengan perjanjian itu tadi, dengan Piagam Madinah tadi itu, membangun masyarakat atas dasar persamaan. Atas dasar persamaan itu misalnya tentang dalam bahasa masyarakat modern sekarang ada yang disebut dengan equality before the law, persamaan di depan hukum. Equality before the law itu misalnya pernah terjadi dalam suatu periode atau pada satu saat ada seorang muslim yang melakukan fitnah terhadap seorang Yahudi gitu. Nah, peristiwa itu lalu menimbulkan keresahan, lalu diadukan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menerima wahyu yang isinya adalah supaya tidak terpengaruh oleh identitas kemusliman seseorang yang melemparkan tuduhan kepada Yahudi itu. Artinya mesti diperiksa dulu.
siapa yang sesungguhnya benar dan siapa yang sesungguhnya salah dalam kasus tersebut. Nah, ternyata di belakangan hari diketahui bahwa justru seorang muslim munafik inilah yang melemparkan tuduhan kepada orang Yahudi. Nah, dari sini lalu bisa diambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad menjalankan apa yang disebut dengan equality before the law. Nah, maka itu bisa kita ambil atau bisa kita tunjukkan sebagai langkah yang keberapa, 1, 2, 3. Ya, langkah yang keempat. Jadi yang keempat adalah adanya supremacy of the law atau hukum sebagai panglima, persamaan orang semuanya di depan hukum. Maka banyak penulis termasuk penulis-penulis barat yang lalu mengakui bahwa Piagam Madinah itu merupakan sebuah konstitusi modern pada zaman, bahkan melampaui zamannya. Jadi sebuah konstitusi yang paling modern pada zamannya. Nah, dalam kerangka itu pula maka Nabi Muhammad melindungi kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang berbeda agama. Bagi sebagian orang kisah ini memang ada yang memperdebatkan dan ada juga ada dalam perdebatan itu ada yang menyetujuinya sebagai model, tapi ada juga yang melihatnya sebagai pengecualian. Tetapi sebagai sebuah peristiwa perlu disebutkan misalnya bagaimana ketika Nabi Muhammad menerima utusan dari pemimpin umat Kristen di Najran. Jadi ketika Nabi Muhammad telah menjadi pemimpin, ya, tidak hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin hal-hal yang bersifat keduniaan termasuk politik, dan karena itu hampir tidak ada yang tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya juga adalah seorang pemimpin negara. Nah, pada saat itu kelompok Kristen kurang lebih 60 orang dari Najran datang ke Madinah. Mereka ingin bertukar pandangan tentang agama baru yang bernama Islam itu dalam kaitannya dengan keyakinan atau agama mereka. Maka rombongan itu disambut baik oleh Nabi Muhammad, disambut hangat dengan jamuan dan perlakuan yang luar biasa. Kemudian terjadilah dialog atau terjadilah tukar pandangan, diskusi di antara mereka. Tapi di kalangan ahli sejarah kemudian ada yang menyebutkan perdebatan atau tukar pandangan di antara orang Islam dan Kristen Najran itu tidak menemukan titik temu. Nah, tetapi meskipun demikian ada dua peristiwa penting yang dicatat oleh para ahli sejarah, yaitu ketika Nabi Muhammad juga mempersilahkan rombongan Kristen dari Najran itu untuk menjalankan ibadahnya di masjid. Nah, dalam hal ini lalu muncul dua persepsi. Persepsi pertama atau tafsiran pertama adalah bahwa peristiwa itu boleh terjadi dalam kondisi khusus. Artinya pada zaman itu boleh, karena memang situasinya adalah sebagai tamu dan tentu sarana peribadatan belum banyak. Tetapi dalam konteks hari ini demikian ada pandangan yang menyatakan itu tidak boleh terjadi karena mungkin hanya akan menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat. Oke, we leave it there. Ya, biarkan, kita tidak hendak mendebat persoalan itu, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika Nabi Muhammad memberikan waktu, memberikan kesempatan, mempersilahkan rombongan itu untuk menjalankan ibadahnya, itu berarti bentuk toleransi. Bentuk toleransi bahwa kamu menganut satu agama yang berbeda dengan agama kami, dan kita berdialog belum menemukan titik temu tentang apa yang menjadi katakanlah agama, doktrin agama ini dan doktrin agama itu, tapi beribadah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, setelah peristiwa itu tidak menemukan titik temu dan wilayah kekuasaan Islam kan sudah mulai melebar, termasuk kepemimpinan Nabi Muhammad mulai diakui di banyak tempat, maka Nabi Muhammad memberikan perlindungan, jaminan perlindungan kepada kelompok kafir Najran. Nah, ini luar biasa.
sebagian ahli sejarah juga mencatat bahwa yang harus diperhatikan adalah Nabi Muhammad memberikan jaminan kepada kelompok yang berbeda agama itu tidak terjadi dalam konteks Islam masih kecil, tapi Islam sudah bangkit, Islam sudah terbangun sebagai agama yang mapan besar, dan Nabi Muhammad mulai dikenal sebagai pemimpin besar di wilayah sekitar itu. Maknanya adalah Islam sudah mapan, tapi meskipun sudah mapan, sebagai mayoritas Islam memberikan penghormatan yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sampai di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan sederhana bahwa di dalam membangun masyarakat, khususnya di Madinah, Nabi Muhammad melakukan banyak sekali usaha. Tapi jika kita simpulkan secara sederhana, pertama adalah membangun basis spiritualitas masyarakat dan membangun hubungan faham tauhidan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun pusat peradaban umat gitu. Jadi meskipun itu bentuknya adalah tadi satu masjid sebagai satu tempat tapi memiliki banyak fungsi, tapi poinnya adalah berarti membangun basis peradaban umat. Kemudian yang ketiga adalah mempersaudarakan di kalangan muslim secara internal. Mereka yang berasal dari Mekah dipersaudarakan dengan mereka yang asli Madinah. Yang keempat adalah membangun persaudaraan secara luas semesta Madinah, kira-kira gitu. Tidak hanya orang yang Islam, tapi siapapun yang berbeda, siapapun yang hidup di Madinah meskipun memiliki perbedaan latar belakang identitas, apapun identitas itu, sepanjang taat di bawah peraturan negara Madinah maka akan mendapatkan perlindungan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana Nabi Muhammad memberikan penghormatan atau memberikan jaminan kebebasan beragama kepada mereka yang berbeda agama. Nah, ini menarik. Maka kalau kita berbicara tentang konsep masyarakat ideal menurut Islam, saya kira sedikit model, ini baru sedikit, artinya masih sangat banyak model-model lain yang bisa kita hadirkan dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Sedikit model yang saya sampaikan ini bisa menjadi refleksi bagi kita semuanya untuk membaca masyarakat kita hari ini. Sehingga kalau kita berbicara sesungguhnya bagaimana sih masyarakat ideal dalam pandangan Islam itu, ya tentu saja contoh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bisa menjadi referensi bagi kita untuk membaca masyarakat Islam yang diidealkan itu apa. Nah, dalam konteks inilah lalu kita bisa melihat di Indonesia atau di mana saja selalu ada usaha untuk menciptakan masyarakat Islam yang the real Islamic. Misalnya di Muhammadiyah ada yang disebut dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kemudian ada masyarakat Islam seutuhnya, ada juga istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan lain-lain. Itu semuanya tidak lain adalah merupakan cita-cita mewujudkan masyarakat Islam yang ideal. Dan bagaimana masyarakat ideal itu tidak diciptakan, tentu salah satu cara yang bisa kita tampilkan adalah dengan mengacu kepada model, kepada pelajaran, kepada praktik yang pernah disampaikan atau pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua melalui sejarah tentu saja. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita tentang masyarakat menurut dalam pandangan Islam. Dalam bagian yang ini kita berbicara tentang masyarakat Madinah dan model atau ibroh atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cara Nabi Muhammad mengembangkan masyarakat. Pada bagian berikutnya kita akan berbicara tentang politik Islam dan politik dan negara. Islam, politik dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.